Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum BIMTEK Guru Belajar Seri AKM untuk tingkat SMA angkatan ke-10. Yang pertama mengenai AKM. Apa itu AKM? Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi, dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. AKM kelas dilaksanakan oleh guru di kelas 2, kelas 4, kelas 6, kelas 7, dan kelas 10. Asesmen nasional. Di dalam asesmen nasional ada 3 aspek yang akan diukur, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di dalam asesmen kompetensi minimal, asesmen literasi membaca, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Dalam asesmen numerasi akan diukur melalui 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Komponen AKM literasi membaca ada dari segi konten, proses kognitif, dan konteks. Konten pada bagian ini meliputi 2 hal, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Di proses kognitif, siswa diminta untuk menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Pada dimensi yang ketiga yaitu konteks. Dalam hal ini, konteks yang digunakan adalah konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Konten literasi membaca. Teks sastra, misalnya kisah si pahit lidah. Teks informasi, misalnya manfaat lidah buaya, berisi dengan informasi mengenai manfaat dari lidah buaya. Konten asesmen literasi membaca, asesmen untuk mengukur kompetensi membaca, mengolah, dan mengevaluasi informasi. Yang pertama teks sastra, yang kedua adalah teks informasi. Distribusi soal AKM berdasarkan konten teks pada tiap jenjang. Di kelas 5, teks informasi dan teks sastra 50 soal. Kalau di kelas 8 ada 60 informasi dan 40 teks sastra. Di kelas 11 70 teks informasi dan 30 teks sastra. Konteks literasi membaca ada personal, sosial budaya, dan juga saintifik. Kalau personal ini berisi latar belakang, aksi, karakter, suasana, perasaan, atau ide yang bersifat personal, membentuk karakter, menggali kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dalam konteks sosial budaya, bacaan berisi informasi yang mencerminkan kondisi dan nilai sosial budaya. Isi bacaan dapat berupa transportasi publik, permainan tradisional, perekonomian, makanan khas, atau kebiasaan masyarakat, dan lain-lain. Saintifik, bacaan informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kecakapan ilmiah berupa ilmu antariksa, medis, gizi, fisika, cuaca, gejala alam, biologi, teknologi, dan sebagainya. Ini distribusi soal literasi membaca AKM berdasarkan konteks. Lanjut. Proses kognitif literasi membaca, misalnya dalam serial cerita Maling Kundang, bisa dicari siapa nama tokoh dalam cerita, apa pesan yang ingin disampaikan penulis,
Apakah isi teks relevan dengan kehidupan saat ini? Level kognitif literasi membaca. Siswa mampu menemukan informasi dari teks, siswa mampu menginterpretasi isi teks, siswa mampu mengevaluasi isi teks, siswa mampu merefleksi isi teks pada hal lain di dirinya atau lingkungannya. Ini level kognitif literasi dan distribusinya. Lanjut kita ke bagian numerasi. Bentuk soal AKM numerasi ada 4 tipe. Pilihan ganda, hanya satu jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks, jawaban lebih dari satu. Isian singkat. Kemudian esai atau uraian. Konten AKM numerasi. Kemendikbud 2020, bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran data dan ketidakpastian. Kemudian level kognitifnya, understanding, applying, dan reasoning. Understanding itu mengingat, berisikan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menghitung, memperoleh, dan mengukur. Kalau di applying, berisi memilih, menyatakan, menerapkan, atau melaksanakan. Reasoning, menganalisis, melambangkan, mengevaluasi, menyimpulkan, dan membuat justifikasi. Berikut distribusi subdomain numerasi. Dapat dilihat ya, ada konten, proses kognitif, dan juga konteks. Ini contoh, beberapa contoh soal AKM. Contoh AKM numerasi. Konteks personal. Nih. Lanjut, konteks sosial budaya. Contoh konteks sosial budaya. Seorang reporter berita menunjukkan grafik dan menyampaikan bahwa grafik menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kriminalitas yang pesat dari tahun 1998 ke 1999. Apakah penafsiran grafik oleh reporter tersebut tepat? Berikan penjelasan. Soal ini menanyakan pendapat peserta didik mengenai penafsiran grafik kriminalitas oleh seorang reporter. Dalam hal ini peserta didik akan memposisikan diri sebagai anggota masyarakat yang akan memberikan respon atau pendapat mengenai pernyataan reporter mengenai perilaku penyimpangan sosial yang terjadi dalam hal ini kriminalitas dengan menggunakan konsep membaca data. Oleh karena itu, soal ini masuk dalam konteks sosial budaya. Ya. Konteks saintifik. Ini adalah contoh-contoh soal yang menggunakan konteks saintifik. Level kognitif numerasi. Yang pertama pemahaman, yang kedua aplikasi, yang ketiga penalaran atau reasoning. Contoh soal numerasi. Promosi toko A, diskon 30% plus 20%. Promosi toko B, diskon 40% plus 10%. Tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut. Besar diskon di toko A sama dengan diskon di toko B. Benar atau salah? Pertanyaan yang kedua, barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko B. Benar atau salah? Itu adalah contoh dari soal numerasi. Pada bagian pemahaman, ini menilai kemampuan pengetahuan peserta didik tentang fakta, proses, konsep, dan prosedur. Kata kuncinya mengingat, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menghitung, mengambil atau memperoleh, dan mengukur. Bisa dilihat contoh tentang level pemahaman. Kita lihat tadi ya soalnya. Waktu dekomposisi. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sampah sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Bisa lihat diagram waktu dekomposisi sampah anorganik.
plastik 400 tahun, kulit sintetis 500 tahun. Perhatikan data pada diagram batang di atas. Waktu dekomposisi sampah plastik adalah 400 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, maka waktu dekomposisi popok akan lebih dari 400 tahun. Waktu dekomposisi sampah kulit sintetis adalah 500 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai kurang dari kulit sintetis, maka waktu dekomposisi popok akan kurang dari 500 tahun. Jadi, waktu dekomposisi popok berkisar antara 400 tahun sampai 500 tahun. Perhatikan pilihan jawaban di atas. Nilai yang berkisar di interval 400 dan 500 adalah pilihan D, yaitu 475 tahun ya. Jadi jawabannya adalah D. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.